Itu ada juga yang kuat di penyembahan, sila gereja misi. Masing-masing kita diberikan Tuhan. Kenapa ada gereja yang bersama-sama dengan kita? Pasti Tuhan pengennya gereja kita tuh unik, menjadi berkat sesuai dengan rencana Tuhan bagi gereja kita masing-masing. Nah, kenapa hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat yang keluar ke gereja mana? Oh, kalau minggu pagi ke gereja kita, minggu sore jajan kemana? Kadang-kadang 1 bulan 2 kali ke gereja kita. Ya minggu yang lain ke gereja yang lain. Mereka jalan-jalan. Kita nggak bisa hindari itu terjadi. Tapi saya mau katakan gini, kalau gereja kita punya nilai yang sudah tertanam dalam jemaat, biar kemanapun mereka akan balik bahwa aku lebih nyaman di gerejaku. Karena di sini nilainya cocok dengan saya. Contoh begini Pak, Bapak Ibu. Ada satu jemaat yang sudah 3 bulan tidak bergereja di tempat kami, memilih untuk gereja yang lebih besar. Kami persilahkan. Artinya kami tidak tahu mereka jalan, tapi satu kali mereka balik lagi. Kenapa balik, Bu? Kenapa balik, Pak? Wah, ternyata setelah ngobrol-ngobrol terlibat di dalam gereja tersebut, kami memutuskan untuk balik. Karena apa? Kami di sana cuma tamu yang tidak ada saling mengenal satu dengan yang lainnya. Di gereja yang kecil, di gereja kita, ketika kami ada sesuatu, kami dicari. Karena gereja ada persoalan, ada masalah, semua tahu, jadi langsung bisa menolong. Kita keluarga. Itu membuat satu keluarga ini, iya ya, kita sudah jajan selama 3 bulan. Tetapi akhirnya balik ke nilai yang diinginkan sebenarnya sudah cocok di gereja kita. Nah, jadi ada 3 hal ini yang paling tidak perlu kita pahami sebagai pemimpin gereja juga. Kita punya nilai apa dalam gereja kita? Ayo kembangkan. Jangan adopsi nilai gereja lain. Gereja kita unik, gereja kita istimewa, gereja kita spesial, dan gereja kita menjadi jawaban khusus sesuai dengan rencana Tuhan untuk orang-orang tertentu yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi pendengar itu butuh yang mengalami perubahan hidup melalui khotbah yang Bapak Ibu sampaikan. Makanya saya mendorong untuk setiap gereja bukan hanya senang berekspresi, tetapi mulai kuat di dalam bidang pengajaran. Bukan karena saya ketua di bidang pengajaran, tetapi justru ini menjadi keprihatinan saya secara pribadi melihat banyaknya jiwa-jiwa yang haus akan pengajaran, tetapi gereja tidak menyediakan pengajaran, sehingga banyak hari ini saya temukan orang-orang belajar di YouTube, orang-orang hanya mendengar media sosial. Hanya durasi 5 menit mereka bisa mengaminkan. Hanya durasi kurang dari 10 menit mereka percaya bahwa itu benar. Padahal belum tentu benar. Saya merasa gereja harus punya tanggung jawab. Mungkin ini agak menyimpang, tapi saya rasa ini penting Bapak Ibu. Ayo coba kita pikirkan. Kira-kira menurut Bapak Ibu berapa persen jemaat yang hadir hari Minggu itu, di luar hari Minggu, mereka punya waktu khusus untuk belajar firman Tuhan? Ada 10%? Ada keluarga-keluarga jemaat yang di luar hari Minggu, hari Senin, Selasa, atau Rabu mereka sekeluarga, yuk kita belajar firman yuk. Yuk kita belajar pengajaran ini. Berapa persen? Mungkin secara pribadi ada nggak orang-orang tertentu dalam gereja kita yang setiap hari atau seminggu sekali lah selain hari Minggu menyediakan waktu untuk aku tak belajar tentang ini menurut firman Tuhan bagaimana? Sedikit sekali prosentasenya. Oleh karena itu saya lebih memilih untuk hari Minggu adalah hari di mana pengajaran itu harus diajarkan. Karena selain ajaran-ajaran kepada jemaat,
Saya tidak menentang aliran yang lain yang berkata bahwa hari Minggu adalah perayaan, selebrasi. Tidak ada masalah. Pertanyaan saya, lalu kapan jemaat mendapat pengajaran-pengajaran yang benar? Ada gereja tertentu, oh Pak kami di Komsel. Saya bertanya kepada sebuah pemimpin Komsel yang besar. Pak, apa isi Komsel? Komsel membahas ibadah khotbah hari Minggu, Pak. Padahal konsepnya tadi Minggu adalah selebrasi. Minggu adalah perayaan. Tidak ada pengajaran-pengajaran. Lalu ditarik di Komsel, dibahas ulang hari Minggu itu. Pertanyaan saya, kapan ada pengajaran yang baru? Jemaat mengerti banyak hal tentang Tuhan di dalam gereja. Nah, saya mendorong, ayo gunakan waktu-waktu yang dekat ini. Tuhan mau datang. Sampaikan khotbah dengan benar. Sampaikan khotbah yang berisi pengajaran. Sehingga jemaat bertumbuh. Jemaat diubahkan pikirannya. Perbuatannya juga diubahkan. Yang keempat, tujuan dari khotbah adalah membawa jemaat semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ini penting untuk kita camkan. Goal dari sebuah khotbah adalah untuk supaya jemaat makin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bukan makin mengenal kita, no. Tapi mengenal Tuhan. Bukan supaya menghimpun massa dan orang berkata, khotbah Bapak bagus. Tidak. Tetapi membawa jemaat makin kenal Tuhan. Kalau firman-Nya kita sampaikan murni, maka jemaat akan haus dan lapar. Pengen tahu lagi firman Tuhan bagaimana, pengajarannya berikutnya bagaimana. Jemaat kita bawa kepada pengenalan akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Yang terakhir, mempertumbuhkan iman pendengar. Bapak, Ibu, dan saya makanya perlu mempersiapkan khotbah dengan baik. Karena berkhotbah bukan sekedar membuka mulut dan kemudian ada teks yang keluar, ada nats yang keluar, tidak. Tetapi betul-betul ada Roh Kudus yang akan menolong kita, spirit. Sehingga setiap yang disampaikan oleh mulut kita bukan karena kemampuan kita. Semuanya untuk tujuannya mempertumbuhkan pendengar. Nah, yang tidak kalah penting adalah ini, yang harus kita miliki dalam goal seorang pengkhotbah. Goal kita, tujuan akhir kita apa sih? Tujuan akhir dari sebuah khotbah adalah nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Bukan cari follower. Bukan supaya amplop kita makin tebal. No. Tujuan akhir dari sebuah khotbah adalah nama Tuhan Yesus dimuliakan. Ini juga yang nanti akan akhirnya menjadi godaan bagi kita para pengkhotbah. Khotbah kita sudah bagus, tersusun dengan rapi. Motivasi-motivasi terselubung akan membuat tujuan akhir dari khotbah kita meleset dari sasaran. Karena seharusnya Tuhan Yesus dimuliakan. Tapi kita mencuri kemuliaan itu. Dan kita bangga kalau orang berkata, Pak, khotbahnya bagus. Setiap kali kita mendengar pujian itu, saya mengembalikan ke hati nurani kita masing-masing. Apakah kita bangga? Wih, khotbahku bagus. Apakah kita berkata, Tuhan, aku tuh bukan siapa-siapa. Kalau ada orang yang berkata sedemikian, semua karena Tuhan. Ada satu hamba Tuhan yang saya kenal baik. Ketika setelah khotbah, ada jemaat yang berkata, terima kasih Pak, saya sangat diberkati dengan khotbah Bapak. Luar biasa. Wah, semangat dia khotbah. Tapi satu kali, ya khotbah berapi-api, ada beberapa jemaat yang ngomong, Pak, khotbahnya salah itu Pak. Wah Pak, kayaknya keliru Pak. Enggak gitu loh Pak. Teman hamba Tuhan ini langsung ngedrop. Langsung berpikir, kayaknya berkhotbah bukan panggilanku. Hanya gara-gara ada komentar-komentar yang buruk.
Di waktu pandemi online, khotbah online. Satu kali ada satu gereja di Semarang yang menampilkan khotbah gembalanya. Ketika saya menonton, tidak ada masalah dengan khotbah itu. Jempol like-nya cukup banyak gitu ya. Kemudian yang menarik saya, suatu saat saya melihat khotbah hari itu dan saya melihat ada satu jempol yang turun. Bapak Ibu tahu, gara-gara satu jempol yang tertekan turun, hebohnya bukan main. Di kolom komentar itu, wah saling marah. Siapa sih kasih jempol turun itu? Gini, gini, gini. Emosi. Duh, pendukung-pendukung dari Pak Pendeta atau gembalanya mulai marah karena ada jempol yang begini. Saya melihatnya dan, oh segitunya ya. Kenapa orang heboh dengan jempol satu yang turun? Padahal ada ratusan jempol yang begini. Saya pikir, oh ada fokus yang salah. Ada fokus yang salah. Nah, sampai saya tanya kepada seorang hamba Tuhan yang di sana, kenapa kalian ribut? Hanya gara-gara satu jempol menghadap ke bawah. Rupanya ada banyak orang yang dikejar bukan Tuhan. Yang dikejar adalah kemuliaan diri sendiri, kemuliaan gereja. Hati-hati dengan semua ini. Sebuah khotbah dalam konteks kita hari ini harus punya tujuan yang sama. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Sebab begini Bapak Ibu, tidak semua khotbah atau firman Tuhan menyukakan telinga orang. Tidak semua khotbah bisa diterima dengan baik oleh orang. Apalagi ketika kita khotbah keras, apalagi menegur masalah dosa. Seringkali banyak orang tidak terima. Kalau memang saatnya kita menegur dengan teguran cukup keras, ada orang-orang yang jengkel. Apakah kita harus minta maaf kepada mereka dan berkata, oh ya maaf, besok saya tidak ulangi lagi? Tidak. Goal kita adalah nama Tuhan dimuliakan. Yang penting saya sudah berkhotbah dengan benar, respon orang sisanya serahkan kepada Tuhan. Kalau orang diberkati, ditegur dengan khotbah kita, puji Tuhan. Kalau orang dibawa makin menyenangkan Tuhan, puji Tuhan. Tapi ingat, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita tidak bisa membuat 100 jemaat berkata amin. Bagian kita kembali ke fokus yang benar. Engkau sudah mempersiapkan khotbah yang baik, Roh Kudus sudah tolong sampaikan dengan kuasa Roh Kudus. Hati kita murni. Biarlah khotbah ini untuk memuliakan nama Tuhan. Respon yang lain serahkan, jangan sakit hati, karena yang mengubahkan hati orang Roh Kudus, bukan kita. Ya, kalau ada orang yang sakit hati, tidak apa-apa. Kalau memang khotbah kita sudah benar, ya pasti saya bisa meyakinkan untuk gembala-gembala atau hamba-hamba Tuhan yang di tempat ini pasti mengalami hal seperti itu. Sudah khotbah dengan benar, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, masih ada yang sakit hati. Tidak apa-apa. Goal kita jangan pernah berubah. Nama Tuhan Yesus harus dimuliakan. Bukan nama kita. Nama Tuhan Yesus Kristus. Gitu ya. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa harus ada khotbah dalam setiap ibadah? Nah, saya butuh jawaban dari 3 orang deh. Ada nggak Bapak Ibu yang, ini bukan salah, bukan benar. Saya hanya pengen Bapak Ibu berespon. Mengapa harus ada khotbah dalam setiap ibadah? Satu orang jawab. Selamat malam, Pak. Ya, Pak Meko. Pak Pendeta. Saya izin, Pak ya. Ya, sebenarnya mengapa harus ada khotbah di dalam setiap ibadah ya? Ya. Sebenarnya seperti kita ketahui bahwa Tuhan itu bekerja melalui firman. Nah, dan firman itu adalah Allah, sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Oke. Jadi artinya apabila dalam suatu ibadah tidak ada firman,
maka tidak ada pembicaraan Tuhan. Nah, mungkin ada ini kan semua kan punya paradigma masing-masing ya. Ya. Ada orang berpikir bahwa menjamah Tuhan, mengalami hadirat Tuhan dalam praise and worship itu yang lebih utama. Ada orang merasa di dalam karunia bahasa roh selama ibadah itu sesuatu yang kita bilang adalah lebih penting. Seperti tadi Pak Pendeta kan sampaikan bahwa sekarang ini orang itu mau kayak mengeksplorasi dia punya feelingnya lah. Ya, oke. Tapi senang tidak senang bahwa antara roh dan jiwa itu tipis. Dan bagaimana kita bisa berada pada track yang tepat, berada kepada jalan iman yang tepat, adalah melalui firman. Yes. Ya kan kita mengatakan bahwa firman itu adalah pedang bermata dua yang memotong dengan lurus, ya kan? Ya, yang memisahkan atau sumsum dan apa saya lupa tuh. Nah, itu Pak, ini adalah suatu perkataan Tuhan. Ya. Nah, maka saya menganggap bahwa apabila di dalam suatu ibadah tidak ada firman Tuhan, maka orang itu tidak akan mengalami transformasi. Karena dari iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Nah, itu sih. Ya, terima kasih Pak Meko. Ibu Amelia Ketaren. Terima kasih Pak. Saya jawab sedikit ya, kenapa firman Tuhan, mengapa harus ada khotbah dalam setiap ibadah ya. Seperti Bapak sampaikan tadi juga bahwa firman itu kan makanan ya bagi roh kita juga ya. Dan kemudian firman itu kan berkuasa untuk menegur, menyatakan kesalahan, ya mengingatkan kita kembali akan jalan-jalan yang salah yang sudah kita lakukan diluruskan oleh firman Tuhan. Jadi kalau di dalam ibadah tidak ada penyampaian, tidak ada khotbah, ya saya pikir itu bukan ibadah namanya. Gitu ya. Mungkin hanya nyanyi-nyanyi aja gitu ya Pak ya. Jadi harus ada khotbah lah di dalam ibadah. Baik. Terima kasih. Ya, makasih Ibu Ketaren. Pak Denny Yusuf Lonto. Ya, puji Tuhan Pak. Jadi yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan di dalam ibadah, kenapa perlu ada khotbah? Karena khotbah adalah bagian di mana Tuhan berbicara, menyampaikan kehendaknya, isi hatinya kepada kita. Puji-pujian adalah ekspresi penyembahan kita kepada Tuhan. Tapi mendengar khotbah adalah kita berdiam, mendengarkan Tuhan menyampaikan kehendaknya, isi hatinya bagi jemaat. Saya kira ini Pak dari saya. Ya. Terima kasih Pak Denny. Pak Irawan, mari. Kalau menurut saya ya Pak ya, kenapa harus khotbah? Kita kan kadang membaca Alkitab itu aja kadang kita nggak ngerti. Kalau kita nggak ada khotbah lagi, ya semuanya saling nggak ngerti gitu. Ya. Itu maksud saya. Jadi bisa dibilang khotbah itu adalah supaya kita mengerti. Mungkin tidak banyak ya dari setiap isi Alkitab ya, tapi setidaknya jemaat tidak sama sekali buta gitu bahwasanya isi firman ini apa sih gitu. Menurut saya itu Pak. Siap, terima kasih Pak Irawan, bagus sekali. Pak Martin atau Bu Januarita? Ya, mari Bu. Mengapa harus ada khotbah ibadah? Karena sebenarnya inti dari ibadah itu adalah khotbah itu, yaitu penyampaian firman Tuhan. Karena di ibadah itu itulah yang utama. Kalau kemudian penyembahan itu menghantar kita untuk bisa memahami firman Tuhan yang tadi disampaikan itu. Karena itu makanya para pengkhotbahnya harus mempersiapkannya sebaik mungkin sehingga memenuhi kebutuhan tadi kan, kebutuhan informasi, kebutuhan nilai atau kebutuhan ekspresi itu tadi terpenuhi dengan firman Tuhan itu. Terima kasih. Terima kasih. Ibu. Bagus, jawab sangat memberkati, betul. Saya bertanya ini karena ada realita di lapangan bahwa ada gereja yang
lebih fokus ke penyembahan, sehingga sekali-sekali nggak ada firman, katanya gitu. Kita menyembah saja, mengalir gitu ya. Ya Roh Kudus yang bicara bagi kita, jangan Pak Pendeta, gitu ya. Bahkan ada satu gereja, satu rekan di gereja tertentu bersaksi kepada saya, habis penyembahan mereka kemudian Pak Gembala masuk. Pak Gembala berkata begini di mimbar, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini Roh Kudus tidak bicara dengan saya. Jadi hari ini tidak ada firman. Kita lanjutkan dengan doa syafaat dan pulang. Gitu ya. Karena apa? Mereka merasa sudah puas dengan praise and worship. Mereka sudah puas dengan masalah penyembahan. Dan itu mulai merebak kemana-mana. Jadi saya senang dengan jawaban Bapak Ibu, artinya klimaks bahwa firman Tuhan, khotbah itu penting. Khotbah itu adalah klimaks dari sebuah ibadah. Betul, saya sangat setuju. Bahkan saya beberapa waktu lalu diundang di sebuah gereja karismatik. Saya terkejut karena saya diberi waktu khotbah setengah jam. Tidak ada yang salah dengan setengah jam itu. Dan saya bisa setengah jam. Cuma yang saya heran, ketika pujian mulai dinaikkan, baru penyembahan saja sudah 20 menit. Baru satu praise sudah 30 menit. Ini kapan selesai? Ternyata sebagian besar waktu digunakan untuk penyembahan. Untuk praise and worship. Jadi hampir 1 jam. Tapi firman Tuhan diberikan porsi 30 menit. Jadi ketika saya menyampaikan firman, di depan saya itu ada timer, ada jam digital. Jadi saya sudah melihat itu dihitung mundur. Ketika saya maju, saya berkata shalom. Itu detik itu langsung mundur ya. Dari 30 menit, 29, 8 gitu ya. Saya lihat ketika saya menyampaikan di menit ke-25, itu pemusik sudah maju ke depan. Singer sudah maju ke depan. WL sudah maju ke depan. Saya sudah persingkat, sudah di kesimpulan, belum selesai, masih di kesimpulan kedua. Semua perangkat sudah lengkap. Saya pikir, oh tidak apa-apa, biar nggak masalah, memang ini aturan gereja. Tetapi belum 30 menit, musik sudah bunyi. Gitu. Saya hanya, oh begini ya caranya ya. Saya pikir, saya hanya begini. Untuk firman dibatasi 30 menit. Sebelum 30 menit orang sudah maju ke depan. Tetapi untuk pujian dan penyembahan di loss. Artinya apa? Ada proporsi waktu yang tidak seimbang antara pujian dengan firman. Saya diundang untuk yang kedua kali, saya tahu bahwa saya harus lebih cepat dari itu. Menit ke-25 saya sudah hentikan khotbah saya. Sehingga waktu anak-anak musik maju ke depan, saya sudah siap dengan lagu tantangan. Kemudian anehnya ketika saya pulang, ada 2 jemaat yang mengejar saya. Saya berkata, Pak Yos, kenapa cepat sekali khotbahnya? Saya bilang, Bu, Pak, itu bukan kuasa saya. Saya diberi waktu 30 menit, katanya gitu. Harusnya bisa lebih lama lagi. Mari silakan ngobrol sama Pak Gembala dan majelis, karena bukan saya yang menentukan waktunya. Artinya gini, hari-hari ini banyak orang fokus hanya di pujian penyembahan yang akhirnya khotbah dikorbankan. Khotbah dikorbankan. Satu gereja lagi yang saya pernah khotbah di sana, itu pujiannya loncat-loncat, 20 lagu dinyanyikan semuanya. Bisa dibayangkan, pertama saya loncat-loncat, saya pikir saya juga agak muda nih. Saya loncat-loncat, tapi setelah 5 lagu, nafas mulai habis. Mereka mulai penyembahan, saya pikir selesai, ternyata ngangkat pujian lagi, sampai 20 lagu menyanyikan. Jadi sudah hampir 2 jam pujian dan penyembahan. Apa yang terjadi ketika firman? Karena mereka loncat-loncat, bingar-bingar demikian. Ketika saya maju, saya berdoa, saya lihat mereka sudah lelah. Firman disampaikan 5 menit,
semua sudah tertidur dengan lelap. Karena itu. Artinya apa? Yang diutamakan bukan firman. Nah, pertanyaan yang saya buat ini, mengapa sih harus ada khotbah? Ini sebenarnya agak tidak ada hubungannya dengan, oh memang betul, ini klimaks dari sebuah ibadah. Bapak Ibu, saya ingin kasih gambaran seperti ini. Ada yang pernah naik pesawat? Ya, kalau nggak ada, ya kalau ada yang belum pernah, ya lihat di YouTube. Nah, Bapak Ibu, di dalam sebuah pesawat ketika saya terbang, saya tertarik dengan apa yang dilakukan pramugari dan pramugara. Seorang pramugari akan selalu melaksanakan SOP penerbangan. Salah satunya memperagakan pemakaian alat keselamatan sebelum pesawat lepas landas. Bapak Ibu, pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu naik pesawat, berapa banyak orang yang memperhatikan pramugari sedang memperagakan? Mungkin nggak sampai 50%, apalagi kalau dia sudah sering naik pesawat. Nah, itu dia. Ya. Kalau orang yang memperhatikan, biasanya orang yang baru pertama kali naik pesawat. Kalau yang berikutnya pasti tidak memperhatikan. Pertanyaan saya gini, kalau Bapak Ibu naik pesawat, memperhatikan cuma satu kali, kalau kecelakaan itu tiba, Bapak Ibu ingat nggak bagaimana melakukannya? Lupa. Pasti lupa, pasti panik. Makanya terjadi panik-panik dan segala sesuatu. Nah, ini loh Bapak Ibu, bahwa kita menyadari bahwa manusia itu pelupa. Jemaat-jemaat termasuk kita pun, itu orangnya memang kodratnya pelupa. Bapak Ibu ada ingat nggak khotbah 2 bulan yang lalu, minggu pertama? Kalau Bapak Ibu yang khotbah pasti ingat. Minggu keempat, bulan Agustus. Ingat siapa yang khotbah? Ingat apa yang dikhotbahkan? Ingat orangnya, kalau nggak mencatat lupa, Pak. Kecuali nah, kita catat. Nah, kecuali kita catat. Kita lupa. Mungkin bagi jemaat 2 minggu lalu, khotbahnya apa? Kalau khotbahnya lucu, yang diingat lucunya saja. Nah, dengan hal ini, saya itu mau mengingatkan bahwa hakikat kita ini orang-orang yang pelupa. Bagian kita pengkhotbah-pengkhotbah itu, kenapa ibadah harus ada khotbah? Khotbah itu termasuk renungan di ibadah rumah tangga, komsel, itu ada khotbah. Kenapa perlu diingatkan terus? Karena kita pelupa. Kemarin saja kita nggak ingat. Contoh, kalau hari Minggu kita sudah diingatkan, Senin itu kita sudah lupa. Atau mungkin keluar dari gedung gereja itu jemaat sudah lupa firman. Ketika hari Senin, semua aktivitas, ada Selasa di tempat kami ada kaum wanita. Diingatkan lagi para wanitanya. Oh, hari Rabu, para pria diingatkan lagi ibadah. Ada firman Tuhan lagi. Mulai jauh dari Tuhan, mulai berdosa lagi. Hari Kamis diingatkan lagi. Ada kebaktian tengah minggu. Oh, Jumat ada komsel. Diingatkan lagi. Ini untuk menjaga supaya jemaat tetap dalam keadaan yang baik secara rohani. Ini tugas kita sebagai hamba Tuhan. Satu kali ada perdebatan antara cucu dengan neneknya. Si cucu berkata begini, karena neneknya sudah umur 80 tahun. Si cucu berkata begini, Nek, ketika itu pembicaraannya di dapur. Nenek, ngapain sih nenek ke gereja setia? Toh, nenek nggak inget yang dikhotbahkan itu? Iya, Cuk. Lalu ngapain? Dengar firman, ibadah hari Minggu, nenek harus setia. Toh nenek sudah tua, nggak mungkin bisa ingat banyak hal. Neneknya hanya tersenyum. Neneknya memberikan keranjang belanja yang tadi mereka belanja bersama-sama. Neneknya memberikan keranjang belanja kepada cucunya. Lalu si nenek berkata begini, Cuk, tolong ambilkan air di sungai, di parit di sebelah itu ada parit kecil yang bening airnya. Tolong ambilkan air, masukkan ke dalam tempayan ini dengan tas keranjang ini. Tas belanja. Kemudian
Si cucu ikutin. Dia ke parit yang airnya bersih itu, diserok air, kemudian dia lari, mau dimasukkan ke dalam tempayan. Ternyata hanya berapa tetes yang masuk. Karena yang namanya keranjang belanja itu kan berlubang ya Bapak Ibu. Coba lagi, kata neneknya. Wah, dia cepat-cepat. Ambil. Mulai memikirkan gini sang cucu. Gimana caranya supaya cepat? Oh, berarti saya harus lebih cepat. Dia cedok airnya, langsung dia lari secepat mungkin. Masukkan ke tempayan. Hanya berapa tetes lebih banyak. Sampai diulang 5 kali. Akhirnya putus asa. Si cucu. Nenek itu mengerjakan hal yang sia-sia. Nyuruh saya nggak mungkin penuh tempayan ini. Ini bocor. Tempat belanja ini, tas belanja ini nggak bisa buat ngambil air. Nggak mungkin bisa memenuhi tempayan. Si nenek berkata begini, iya benar, nggak akan mungkin penuh. Tapi coba kamu lihat tas belanja itu, dibuka tas belanja itu. Apa yang kamu lihat? Si cucu baru tahu. Ternyata tas belanja itu menjadi bersih. Karena dia berkali-kali menyedokkan air, menuangkan, menyedokkan air, dan menuangkan. Si nenek tersenyum, itulah kita. Mungkin kita nggak pernah ingat khotbah kita. Khotbah di gereja selama bertahun-tahun tidak pernah kita ingat. Tetapi kita selalu mendengar khotbah. Dan pendeta-pendeta jangan bosan menyampaikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang membersihkan hati orang-orang yang setia mendengarkan firman Tuhan. Nggak perlu ingat khotbah 5 tahun yang lalu. Tetapi kalau Bapak Ibu ada hari ini dan sehat, kuat, rohaninya mantap, karena rajin dengar firman Tuhan. Betul ya? Seperti itu. Yang suami istri saya tanya, Pak Martin, ingat gak masakan pertama di malam pertama, hari pertama menikah? Yang dimasakkan Bu Januarita apa? Lupa, Pak. Iya, lupa. Ya. Nggak ingat ya, Pak ya? Iya. Bapak ingat nggak sebulan lalu Ibu masak apa, Pak, yang minggu pertama gitu? Enggak ingat. Lupa juga, Nggak Pak. ingat ya? Apakah kita perlu mengingat semua hal yang detail seperti itu? Nyatanya Pak Martin hari ini tetap sehat karena masakan dari Ibu Januarita. Iya, Pak. Betul. Ya, itu kan. Artinya gini, tugas kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah, sampaikan seperti pramugari itu. Menjadi SOP bagi kita, setiap ibadah harus ada renungan, harus ada khotbah yang disampaikan. Bukan untuk kita, tetapi ini akan memberkati jemaat. Hidupnya pelan-pelan diubahkan. Pikirannya pelan-pelan diubahkan. Dengan firman Tuhan yang selalu dikumandangkan. Bapak Ibu, jangan jenuh hari ini. Kalau mendapati jemaat, kita sudah berkhotbah banyak kali dan nggak ada perubahan. Lakukan, karena itu memang tugas kita. Bayangkan ketika pramugari ini bosan, karena nggak ada yang memperhatikan dia. Dan dia tidak melakukannya lagi. Ketika pesawat itu ada masalah, pasti tidak ada yang bisa tertolong karena nggak tahu caranya menggunakan alat keselamatan. Bapak Ibu, orang yang penting dalam misi penyampaian firman. Jangan bosan, sampaikan firman. Ini yang penting bagi setiap kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertanyaannya, berapa banyak jemaat yang masih ingat khotbah yang didengar? Berapa minggu, bulan, hari yang lalu? Tadi sudah dijawab ya, nggak ada, nggak banyak yang ingat, kecuali dicatat. Berapa banyak jemaat yang mengalami perubahan hidup setelah mendengar khotbah? Nggak banyak. Apalagi Bapak Ibu sebagai pemimpin, gembala, lihat ini saya sudah ribuan kali berkhotbah, Pak. Yang satu ini nggak pernah bertobat. Bapak Ibu, apakah kita akan memutuskan untuk tidak menyampaikan firman? Tetap.
Berapa persen jemaat yang setiap hari menyempatkan diri belajar firman? Nggak ada 10%. Jadi tetap berkhotbahlah. Teks yang akan menguatkan kita malam hari ini adalah 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Tugas pokok pengkhotbah. Saya bacakan bagi kita semuanya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Baik atau tidak baik waktunya. Artinya dalam segala ibadah, situasi apapun, beritakanlah firman. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah. Jangan ada yang ditutupi Bapak Ibu. Firman Allah harus tegas. Dengan orang-orang yang kaya di gereja kita, jangan kita tidak bersikap tegas. Jangan takut kehilangan aset gereja dalam tanda kutip. Firman menjadi nomor 1. Nyatakanlah apa yang salah. Kalau dia berdosa, tegur. Nasihatilah dengan segala kesabaran. Nah ini, kita perlu kasih Tuhan memberikan kita kesabaran. Pak, saya sudah khotbahi dia, Pak. Saya sudah nasihati, enggak berubah-berubah. Sabar. Nyatakanlah terus. Sebab perubahan itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah sampaikanlah, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Bukan bagian kita mengubahkan hidup orang. Jadi lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Menjadi tugas pokok pengkhotbah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Satu lagi poin yang ingin saya sampaikan. Ini menjadi polemik dalam 2 sisi. Pendulum. Yang pertama, ada istilah ngeroh yang tadi saya katakan. Ini mungkin Bapak Ibu sering dengar. Nggak usah persiapan, berdoa saja. Kalau Roh Kudus ya, kalau perlu ditambah dengan doa puasa lah, gitu ya. Nanti Roh Kudus yang akan tolong memberikan ide bahan khotbah. Jadi nggak perlu belajar. Ada beberapa orang yang bangga dengan berkata, saya itu bingung mau khotbah apa. Tapi waktu saya ke belakang, melepas beban, tiba-tiba Roh Kudus bicara. Wah, inspirasinya dari kamar mandi. Sehingga itu yang disampaikan. Banyak orang memikirkan, oh gitu ya caranya. Jadi nggak usah belajar. Sudah, berdoa saja, berpuasa, nanti Roh Kudus akan memberikan khotbah lengkap dengan ilustrasinya. Gitu ya. Ada, memang pendulum ini ada. Sehingga orang-orang seperti ini yang ekstrim, akhirnya biasanya menentang orang-orang seperti kita yang sekolah teologi, yang belajar. Wah, belajar itu mengandalkan pikiranmu sendiri, kamu nggak mengandalkan Roh Kudus. Ada pendulum yang lain, ada sisi yang lain juga yang ekstrim juga. Lebih mengandalkan akal budi. Mengandalkan kepandaian, metode yang bagus, percaya diri, sehingga tidak mengandalkan Roh Kudus. Ini juga salah. Artinya saya mau katakan begini. Akal budi penting, tetapi pengandalan kepada Roh Kudus itu sangat penting. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan apa yang kita pelajari. Kalau kita nggak pernah belajar sama sekali, apa yang mau diingatkan Roh Kudus dalam benak kita? Ayo gunakan metode yang benar. Gunakan apa yang kita bisa lakukan dalam menyiapkan firman Tuhan. Selanjutnya kita perlu Roh Kudus untuk supaya kita bisa menyampaikan dengan penuh kuasa. Saya percaya Roh Kudus juga yang memberikan inspirasi kita dalam kita membaca firman. Dia memberikan pembukaan bagi kita sehingga kita bisa menyampaikan firman sesuai dengan maksud Tuhan, bukan sesuai dengan maksud kita. Jadi yang terlalu ngeroh jangan, yang terlalu akal budi jangan. Tetap mengandalkan Roh Kudus sambil belajar, sambil dengan metode yang benar. Itu sangat menolong.
Mungkin Bapak Ibu yang hidup di tahun 80, era Pantekosta, melihat bapak-bapak kita, itu doanya kuat sekali, kencang sekali, dan itu bagus. Itu bagus. Hari-hari ini, banyak orang-orang sekolah Alkitab mengabaikan jam-jam doa. Mereka lebih memilih untuk, gampang belajar firman Tuhan, gampang, gak usah berdoa bisa. Sehingga gak punya kuasa, nggak bisa dirasakan spiritnya oleh jemaat karena hanya kemampuan intelektual yang ditampilkan. Kita perlu mengcombine, menyatukan semuanya, mengandalkan Tuhan dan bekerja, belajar, menyiapkan diri dengan baik. Hasilnya nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas panggilan mulia yang Kau berikan bagi kami, supaya kami menjadi orang-orang yang bisa mengkomunikasikan maksud Tuhan bagi jemaat atau umat yang kami layani di gereja kami masing-masing. Malam hari ini, biarlah setiap penyampaian yang kami pelajari bersama-sama menemplak kami, menegur kami, meluruskan lagi motivasi dan pikiran kami untuk kami mulai benar lagi dalam kami berkhotbah. Motivasi yang benar, tujuan-tujuan kami benar. Ampuni setiap kami yang mencuri kemuliaan Tuhan. Kami senang mendengar pujian dari orang lain karena penyampaian kami baik. Ampuni kami Tuhan. Karena seharusnya Engkaulah yang dipuji dan disembah. Kami akhiri semua ini dalam tangan Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang memberkati setiap rekan-rekan yang ada. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya selesai. Kalau ada pertanyaan, monggo. Mari Pak Ketua. Foto. Ada Bapak Ibu. Ada Bapak Izin Pak Pendeta mau nanya. Ya. Tadi kan Pak Pendeta kan memberitahu satu fenomena ya. Fenomena di mana adanya suatu, kita bilang, kemunduran lah daripada pemahaman iman Kristiani sekarang. Nah, yaitu adalah mereka lebih cenderung kepada suasana, bukan kepada firman. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana kita menanggulangi hal itu, khususnya di dalam kehidupan gereja ini kita? Karena kan jujur sih sebenarnya ini kan menjadi suatu tren ya. Menjadi suatu tren, sehingga tren itu senang tidak senang semua gereja pun mengalami. Mau itu gerejanya alirannya karismatik, mau gerejanya kita bilang seperti yang ini ya konvensional ya, artinya memang murni kepada firman, tapi senang tidak senang kita bilang bahwa generasi-generasi muda itu kan cenderung seperti itu. Nah, buktinya kan beberapa gereja yang menggunakan konsep suasana ya, special worship, akhirnya menjadi tujuan dari banyak orang-orang muda, bahkan keluarga-keluarga muda masuk ke sana, karena kan mereka istilahnya mengalami namanya perubahan behavior lah. Nah, itu mungkin peran saya bagaimana menanggulanginya sih. Nah, terus pertanyaan kedua adalah terkait mengenai ego yang dialami oleh para pengkhotbah atau pendeta. Ya, saya juga pasti juga sih. Pak Joni, tolong ibadah ini kan kita yang non teologi bisa sharing juga, dapat kesempatan lah, dapat jatah lah, sebulan sekali sharing lah. Dan sesuai dengan nah, senang tidak senang memang kita harus akui bahwa ada namanya ego, ada namanya kesukaan alamiah. Ya, siapa sih yang tidak mau dipuji? Siapa sih yang nggak mau diketepuk tangan? Seneng loh. Walaupun saya bukan seorang pendeta ya, tapi saya senang. Kira-kira apa yang perlu
harus lewati. Bertengkarnya Agar kebenaran. apapun hasil daripada khotbah yang direspon oleh para jemaat itu tidak membuat kita itu sombong, tetapi justru membuat kita itu rendah hati. Secara murni bukan memang ini ya. Ya. Baik. Untuk mengatasi itu memang kita tidak bisa mewarnai gereja lain. Kita nggak bisa mengatur gereja lain. Tetapi kita punya hak untuk mewarnai gereja kita masing-masing. Dengan cara bagaimana? Pemimpin harus duduk bersama-sama membahas kembali visi gereja itu. Kita mau kemana gereja ini? Gitu. Kita mau ikut sama seperti gereja lain atau bagaimana? Itu perlu dibahas bersama-sama. Kalau tidak, nanti lama-lama juga akan ikut tren tanpa disadari. Jadi perlunya kita bicara, perlunya gembala dan pemimpin-pemimpin itu, gereja kita mau punya nilai seperti apa, apakah ikut tempat lain atau tidak. Contoh, di Semarang, saya tidak tahu di gereja lain, di Semarang gereja-gereja karismatik mulai gelap. Tahu maksud saya gelap? Jadi ketika kita masuk, pasti kita nggak kayak nonton bioskop. Jadi kita nggak ketemu orang. Karena semua lampu dimatikan, hanya panggung yang nyala. Semakin keren gereja itu, semakin gelap gereja itu. Nah, beberapa gereja yang tadinya tidak mau gelap, hari-hari ini mulai menggelapkan diri. Apa yang mereka katakan? Ini tuntutan milenial. Pertanyaan saya adalah, apakah gereja memang harus memberikan kenyamanan seperti yang mereka mau? Saya ingat bahwa gereja itu, ini yang sebenarnya, gereja itu bukan seperti kapal pesiar yang membuat semua nyaman, enak, indah. Bukankah seharusnya gereja itu seperti kapal perang yang menyiapkan orang-orang untuk siap perang, karena di depan itu berat pergumulannya, tantangannya dahsyat. Nah, tetapi masing-masing dikembalikan kepada pemimpin-pemimpin gereja, mau dibawa kemana gereja. Pak, untuk bangun gereja, mendirikan sebuah jemaat memang sulit. Tetapi lebih sulit membawa kemana jemaat ini ke depan. Apakah tetap seperti nilai yang awal atau ikut seperti gereja lain, itu yang harus dipikirkan. Gitu, Pak. Ya. Terkait menghadap dapat Ya, ya. Menghadapi ego itu, siapapun masih punya ego. Tapi saya percaya ada batasan ego yang Roh Kudus taruh dalam hati kita pasti. Bagaimana? Contoh begini, kalau saya mendapatkan pujian itu, oh terima kasih Pak, itu firman-Nya Tuhan kok, saya bukan apa-apa. Setelah itu saya lupakan. Saya nggak pernah mengharap pujian dari orang. Enggak. Nanti indikatornya gini Pak, dari ego itu kita pasti bergairah pengen dapat lagi, pengen dapat lagi. Nah, siapa yang tahu? Diri kita sendiri. Bagaimana itu menekannya? Kita harus menekankan bahwa saya itu bukan siapa-siapa. Kalau saya bisa menyampaikan firman Tuhan, yaitu karena firman-Nya Tuhan, bukan saya. Saya ingat teks ini loh Pak. Biarlah dia makin bertambah besar, dan aku akan berkurang. Dalam teks yang lain, biarlah Yesus semakin penting, saya semakin tidak penting, dalam terjemahan yang lain. Gitu. Itu yang saya pegang. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, Tuhan dimuliakan sudah. Saya itu siapa? Bukan orang yang penting.
Jadi itu pembelajarannya Pak. Jadi ego kita, ya ada ego. Setiap kita orang berdosa punya ego. Tapi kita berhak mengendalikan. Kita punya hak untuk mengendalikan ego kita Pak. Atas pertolongan Tuhan pasti. Itu Pak. Apakah berarti Pak sebenarnya setiap orang yang melayani harus belajar namanya salib Pak? Maksudnya salib? Ya, kalau salib itu kan melambangkan kita mengikis ego kita, mengikis alamnya kita, ya kan? Jadi ya contohnya kita bilang ya, apakah Tuhan Yesus itu sombong? Enggak. Apakah Tuhan Yesus itu dia punya, kita bilang suatu ego emosional waktu dia memberikan Allah? Tidak. Dia marah dengan konteks yang tepat. Ya. Nah, kalau saya dengar dari Pak Pendeta sampaikan, berarti sebenarnya setiap orang yang melayani harus belajar salib, harus mengalami salib. Karena hanya saliblah yang memurnikakan hati kita, tindakan dan juga kata ya karya kita. Ya. Itu sih mungkin sih Pak Pendeta ya. Ya. Mungkin kata yang tepat adalah kita menundukkan free will kita, kehendak bebas kita kepada kedaulatan Tuhan. Ya, artinya kita mau, masing-masing itu punya free will, punya kehendak bebas. Saya mau melayani model apa, saya pengen cari pujian. Nggak ada orang yang bisa mengekang kita. Kecuali kitanya memutuskan untuk saya tidak mau melakukan itu, saya mau, kalau Pak Meko tadi berkata sangkal diri pikul salib, it's okay, tidak ada persoalan. Demikian. Mari, ada lagi? Sudah jam 9 lebih. Pak. Wis. Sudah, gimana Pak? Saya menanggapi sedikit. Ini semua tergantung kita masing-masing. Tergantung pengkhotbahnya, dia mau untuk nama Tuhan dipermuliakan ya terserah dia. Untuk nama dia dipermuliakan terserah dia. Dan pertanyaan saya, apa berarti kan tadi Pak menjelaskan bahwa khotbah itu harus lebih dominan daripada pujian. Kira-kira dalam jemaat Pak, kira-kira apakah waktu kita penyembahan, pujian harus lebih cepat dari khotbah atau gimana Pak? Atau khotbahnya lebih cepat? Maksudnya khotbahnya lebih lama dari pujian atau pujiannya lebih cepat Pak? Terima kasih Pak, itu aja. Iya, tadi saya katakan proporsinya harus seimbang. Artinya firman Tuhan dalam setiap gereja kita masing-masing berbeda. Porsinya harus tepat. Jangan juga karena kita fokus di firman, akhirnya pujian, sudah 2 lagu saja, langsung firman. Enggak mungkin juga. Artinya ekspresi tadi ya, ekspresi itu perlu. Tetapi juga perlu dibatasi sehingga ada waktu di mana dalam jangka 45 menit kita merasa bahwa sudah cukup. Ya, katakanlah ada lagu yang diulang-ulang, refnya diulang 3 kali cukup. Jangan ref diulang 10 kali, itu kan sudah bosenin gitu kan. Ya artinya gitu loh. Adanya masing-masing kita tahu nih pola di gereja kita masing-masing. Cukup ini 1 lagu diulang sekian, nanti penyembahan sekian. Nah, artinya bagi porsi yang tepat supaya sama-sama bisa menikmati kedua hal itu. Itu Pak Ayub. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Sudah. Pak Effendi? Sudah. Sudah. Oke. Mari Pak Ketua Kelas. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup kita, saya foto ya Bapak Ibu Saudara, mohon untuk membuka kameranya. Setelah itu kita sudah selesai untuk kelas. Tadi udah doa juga kita sama Pak dosen kita Pak Yosua. Ya, untuk slide pertama, saya mulai foto ya Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3.
3. Ya, sudah Bapak Ibu Saudara. Oke. Terima kasih. Oke, Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak dosen untuk pelajaran hari ini. Yesus berkati. Terima kasih Pak dosen. Lagi minggu depan. Ya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam.